apabila anak Adam itu berbuat satu kesalahan, maka terdapatlah satu titik hitam dalam hatinya. Kesalahan itu kan kesalahan jasmani, artinya apa? Termasuk pandangan salah, pendengaran salah, ucapan salah, sehingga akan menjadi dosa dalam hatinya, sehingga hati itu jadi hitam, semakin jauh dengan Allah, atau mungkin gitu penjelasannya, insya Allah. Jenengan ditunggu bentino, kapan sadari? Kapan? Tidak hanya satu hari, bahkan satu minggu, tidak hanya satu minggu per bulan, tidak hanya setahun, puluhan tahun, Pak. Kita ditunggu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk zikir Nabi Isbat Gus sama zikir Sirul Asro. Ini cara apa ya, istilahnya mengucapkan untuk Nabi Isbatnya itu bagaimana? Kalau zikir Asro kan sering disampaikan. Ini satu. Yang kedua, ada juga ini, apabila anak Adam itu berbuat satu kesalahan, maka terdapatlah satu titik hitam dalam hatinya. Kesalahan itu kan kesalahan jasmani, artinya apa? Termasuk pandangan salah, pendengaran salah, ucapan salah, sehingga akan menjadi dosa dalam hatinya, sehingga hati itu jadi hitam, semakin jauh dengan Allah, atau mungkin gitu penjelasannya, insya Allah. Terkait nafi isbat yang dulu-dulu juga kita sudah dengar di dalam tauhid la ilaha illallah dan huwa, itu tidak dijelaskan bagaimana cara menafikan dan mengisbatkan. Paling hanya secara lugat aja, secara istilah itu tidak kita jabarkan dulu, sehingga pokoknya dikongkon wirid iki ya tak wirid gitu. Tapi yang ditanyakan ini maksudnya nafi itu biye, meniadakan keakuan diri sebagai makhluk yang berperan, itu nafi. Isbatnya, penetapannya, dalam hati sampean harus muncul iman yang ihsan, iman yang benar, bahwasanya sang yang berperan hanyalah Allah. Ini tidak bisa, Pak, jikalau kita belum terlibat di dalam tauhid la ilaha illa anta atau dzikir sirul asrar. Tidak bisa. Sementara dzikir sirul asrar dulu pada waktu kita proses syariat thariqah itu enggak dibuka. Pokoknya disuruh khususiyah aurat ini waktu suluk, ya itu tidak. Dzikir berapa kali, ribuan kali, ya itu sudah. Tiap saat, tiap hari itu kita jalankan. Kita pada waktu dulu ketika saat suluk berobito tawajuh disuruh untuk menghadirkan wajah makhluk berupa guru kita. Just kita lakukan. Proses kita memang. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika saat Allah mengenalkan la ilaha illa anta, beda lagi. Tawajuh robitoh kita beda lagi caranya. Jadi yang disebut nafi adalah meniadakan perkara-perkara selain Allah, mengisbatkan, menetapkan iman yang ihsan, yang ada hanyalah Allah. Ini harus uzlah, ilmu, amal, istiqomah. Amal, ilmu, amal namanya uzlah, istiqomah terus menerus. Dengan begini caranya lah, wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Ketika saat hati di dalam diri seorang rasul ada satu keinginan manusia untuk bertemu Allah, dia melakukan uzlah dalam rangka wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Tentunya di samping jenengan iku masuk alam akhirat di dunia ini, itu tidak terlepas wasilah dzikir tersebut. Yang kedua, masalah bintik-bintik di hati atau disebut dosa. Perilaku salah niki ada dua kategori, lakune jasmani dan lakune rohani. Kalau lakunya jasmani yang disebut kesalahan itu sudah ditata secara syar'i. Mana yang mengakibatkan munculnya dosa secara jasmani?
Agama sudah memberikan rambu-rambu. Tapi kalau kita bicara tentang titik tersebut, dalam bahasa syar'i disebut dosa, rohani disebut penghalang, adalah perilaku rohani. Mana kesalahan rohani? Menyekutukan Allah, menyamakan sesuatu dengan wujudnya Allah. Itu tadi yang di depan saya jabarkan. Dan itu pada saat dulu, setiap saat dan waktu kita, Pak. Sehingga ketika saat kita menghadapi sesuatu yang gak cocok menurut bahasa hati, mesti kita amarah, marah-marah, dan itu akan menghabiskan amalia. Apalagi takabur, laksana kayu garing dimakan api. Udah. Berarti kesalahan kita adalah tidak menghadapkan, tidak mengimankan hati ini pada Allah. Karena memang kita tidak tahu mana Allah pada saat itu. Ya dimaklumi ya, laksana seseorang keadaan matanya buta berjalan, di tengah jalan dia ketabrak oleh tembok. Kita salahkan siapa, Pak? Gak bisa toh? Kasih maklum. Karena dia tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang hak, mana yang salah, mana yang batil, nggak tahu. Mana jalan, mana jurang, mana tembok, nggak tahu. Laksana seperti itu. Makanya dalam surat Ali Imran, jikalau kau mengikuti aku, kata Rasul, yuhibbukumullah, cintamu tak terima, dan kau kujadikan sebagai kekasihku, wa yaghfir lakum dzunubakum, semua kesalahanmu jasmani maupun rohani tak ampuni. Bapak Ibu, berarti muter-muter kita harus mengikuti teladani Kanjeng Nabi. Kebanyakan umat Islam itu menteladani dari sisi syariah saja, sementara dari sisi hakikat tauhidnya kita nggak condong meniru Kanjeng Nabi. Bagaimana Anda akan bisa sholat khusyuk? Bagaimana Anda akan bisa menghindari riya takabur? Nggak bisa. Sepanjang sejarah nggak ada ceritanya kita bisa mengalahkan nafsu kecuali Allah. Karena kita makhluk, sifatnya nggak bisa apa-apa. La haula wala quwata. Itu kita bisa membaca, kita bisa mengartikan secara bahasa la haula wala quwata illa billah, tapi hati kita tidak bisa mengamalkannya karena pintu hati kita ketutup oleh takabur riya itu sendiri. Sing kaya takabur kekayaannya, yang punya jabatan takabur jabatannya, sing alim takabur alimnya, sehingga menyamakan dirinya sama Tuhan. Artinya bentuk kita ngaku-ngaku kita yang kaya, kita yang punya jabatan, kita yang alim, akhirnya jatuhnya kita merasa lebih baik daripada orang lain. Apa bedane kulo ambek ajajil? Kalau bedane. Ini kalau kita buka di kitab akhir, dibuka di kitab hakikat, baru ketemu dan sadarlah kita kalau kita selama ini telah membuat bintik-bintik dalam dada kita. Cara untuk menghilangkan itu, ikuti teladannya Rasulullah, baru jenengan akan dikatakan, Allah akan menjawab, jikalau kau betul-betul mengikuti apa yang ku teladankan, kata Rasul, yuhbib, maka Allah mencintai kum sira kabeh. Karena jenengan iki mengikuti sistem Rasulullah untuk bercinta dengan benar pada Allah. Syaratnya Gusti Allah mencintai jenengan kali kula sebagai hamba, cintane ati sampean terhadap selain Allah harus sampean pegat, harus sampean berpisah ruhaniyah. Sebab Allah itu tidak mau diduakan. Sampean tanya ibu, Bu, jenengan purun diwayu? Boten purun. Lah ngaten nggih. Sama dengan bapak, Pak, sampean diwayu ibu purun ta? Ora, ya ngono kuwi. Allah itu, Pak, sebetulnya itu
nggak mau sampean duakan cinta sampean terhadap selain Allah. Cuman berhubung Allah innallaha ghafurur rahim, jenengan ditunggu bentino kapan sadari, kapan. Tidak hanya 1 hari, bahkan 1 minggu, tidak hanya 1 minggu per bulan, tidak hanya setahun, puluhan tahun Pak, kita ditunggu Allah. Wa anibu lan dobaliyo sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira wa aslimu lahu min qablika ayatiyakumul adab, sebelum datangnya satu masa di mana masa itu akan menjadi Anda itu getun tenan, kecewa tenan. Itulah masa kematian. Jari ini lagu ini Sri minggat ndang baliyo Sri lekas ndang baliyo olehmu minggat katut tutuk bojomu dewi lewat niku baliyo nang asli bojomu. Pun itu cara untuk menghilangkan bintik-bintik yang secara syar'i disebut noda dosa, secara hakiki disebut hijab penghalang yang menggelapkan hati kita.